Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya Herman Yosef Boroni Menuho, NIM 16118031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai sistem kristal base center monoklinik. Ya, namun sebelum kita masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam proyek ini. Jadi, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada mistar. Mistar ini nanti digunakan untuk mengukur besi payung. Yang berikut bor listrik ini digunakan untuk bor biji gawang. Biji gawang yang nanti digunakan untuk menghubungkan kawat-kawat. Jadi yang berikut ada mistar busur. Mistar busur ini digunakan untuk mengukur sudut. Yang berikut ada gergaji besi. Gergaji besi ini digunakan untuk memotong besi payung. Yang berikut ada tang. Tang ini digunakan untuk menahan besi payung agar mudah dipotong. Yang berikut ada lem Cina. Ini lem Cina digunakan untuk mengeratkan biji gawang dengan besi payung. Yang berikut ada pilos atau cat. Cat ini nanti digunakan untuk mengecat biji gawang. Yang berikut ada biji gawang. Yang berikut ada kawat payung. Ini digunakan untuk menghubungkan biji gawang yang satu dengan biji gawang yang lain. Jadi ini alat dan bahan yang saya gunakan dalam proyek ini. Yang berikut kita masuk di langkah kerja atau langkah pembuatannya. Jadi yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Yang kedua kita lobangi biji gawang. Ini kita ada biji gawang dan bor listrik. Ini nanti kita lobangi biji gawang ini menggunakan bor listrik. Jadi yang berikut kita potong kawatnya sesuai dengan ukuran. Di mana ukuran A itu saya menggunakan panjangnya 10 cm, di B saya menggunakan 7 cm, dan C saya gunakan 5 cm, sedangkan rusuknya saya pakai 11 cm. Ini cara potongnya. Yang keempat, eratkan biji gawang dengan kawat tersebut menggunakan lem. Jadi setelah kita bor, kita sambungkan kawat dengan biji gawang, lalu kita eratkan menggunakan lem Cina. Jadi setelah kita eratkan dan setelah kita sambung, setelah kita hubungkan biji gawang dengan kawat, itu nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah struktur kristal base center monoklinik yang belum dicat. Jadi setelah itu kita cat. Di sini saya cat di bagian tengah ini saya menggunakan cat warna hijau, sedangkan yang di sudut-sudut ini saya menggunakan cat warna hitam. Nah, yang berikut kita masuk ke pembahasan. Jadi sistem kristal monoklinik ini merupakan sistem simetri terbesar dan hampir 1/3 dari seluruh material, termasuk kedalaman salah satu kelas dalam sistem ini. Dalam sistem ini terdiri dari dua sumbu tak sama panjang, yaitu A dan B, yang saling berpotongan tegak lurus, dan sumbu C yang condong terhadap sumbu A. Sumbu A dan C melintang pada satu bidang, keduanya tidak saling tegak lurus. Jadi sumbu A dan sumbu C ini terlintang satu bidang tetapi tidak tegak lurus. Jadi sistem monoklinik ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas yang pertama yaitu prismatik. Jadi kelas kelima simetri 2/M, elemen simetri. Satu sumbu putar
dua dengan sebuah bidang simetri yang berpotongan tegak lurus. Sumbu tidak ada yang sama panjang, sudut A dan B sama dengan 90 derajat, tetapi A dan C tidak saling tegak lurus. Jadi sumbu A dan sumbu B itu 90 derajat, tetapi sumbu A dan sumbu C tidak saling tegak lurus. Yang berikut bentuk umum monoklinik. Ini bentuk umum ini monoklinik prisma dan pinakoid. Yang berikut mineral yang umum itu banyak sekali, ada akhanik, aktionoid, dan lain-lain. Sedangkan kelas yang kedua yaitu kelas stenoidal. Ini kelas keempat, simetri 2, elemen simetri 1, sumbu putar. Yang berikut sumbu tidak ada yang sama panjang, sudut A dan B 90 derajat, tetapi A dan C tidak saling tegak lurus. Bentuk umum sephodoid, sphenoid, pendion, dan pinakoid. Sedangkan mineral yang umum itu bedfoid, heliotrich, dan lain-lain. Sedangkan kelas yang ketiga itu ada kelas ketiga simetri M, elemen simetri 1, bidang simetri. Sumbu tidak ada yang sama panjang, sudut A dan B 90 derajat, tetapi A dan C tidak saling tegak lurus. Bentuk umum kuban, pedion, dan pinakoid. Mineral yang umum itu alamosit, antigrit, clinohedrit, neutron, dan lain-lain. Jadi itu adalah materinya atau pembahasannya tentang struktur sistem kristal base center monoklinik. Jadi sekian presentasi proyek yang saya kerjakan mengenai sistem kristal base center monoklinik serta pembahasannya. Terima kasih. Saya Herman Yosef Boronim Nuho. Sekian.